Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya Fadli Irawan di channel ABC Suara Horor. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang di-share oleh narasumber kami. Cerita horor ini dia alami saat berada di rumah sakit, saat dia mendapat giliran menjaga ibunya yang sedang sakit. Penasaran seperti apa ceritanya? Bisa kalian dengerin aja nih ceritanya sampai selesai. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa nih buat kalian yang baru mampir ke channel kami buat tonton juga cerita suara horor yang lainnya. Dan juga jangan lupa buat klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya dan tim lebih semangat lagi nih buat upload cerita suara horor yang lainnya. Dan buat kalian juga yang suka dengerin cerita horor di TikTok, kami juga ada nih. Buat linknya kalian bisa klik aja yang ada di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa buat tap like dan follow ya. Oh iya, buat kalian yang mau share cerita pengalaman horornya, bisa hubungi kita nih lewat email. Buat alamat emailnya juga udah kita sematkan di kolom deskripsi ya. Ya udah, langsung aja nih dengerin ceritanya sampai selesai. Masih di ABC Suara Horor. Awal mula cerita ini, waktu itu ibuku jatuh sakit cukup serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah mencari ke beberapa rumah sakit, akhirnya aku menemukan rumah sakit yang masih memiliki sisa bed. Karena saat itu kondisi di beberapa rumah sakit yang aku cari sedang penuh dengan pasien COVID yang saat itu sedang melonjak. Ibu dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota Bandung. Saat itu, aku melihat jam tanganku dan waktu pun menunjukkan pukul 21.30 malam. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan ibu diberikan obat, tak lama ibu pun tertidur. Karena dari tadi pulang kerja aku belum mengisi perutku, aku pun berniat untuk pergi keluar rumah sakit untuk sekedar mengisi perut dan membeli beberapa keperluan untuk saat ibu dirawat. Sebelum meninggalkan rumah sakit, aku menitipkan ibu ke perawat ruangan karena aku mau keluar sebentar ke minimarket, ucapku. Aku pun mulai berjalan keluar ruangan menuju lift di rumah sakit. Biasanya sih aku selalu lewat tangga saja, mau naik ataupun turun. Tapi entah kenapa kali ini aku ingin memakai lift saja. Aku pun masih berjalan menuju lift tersebut yang berada di ujung bangunan ini, sambil melewati lorong-lorong yang cukup gelap. Setelah sampai di depan lift, aku menekan tombol untuk turun, dan posisiku saat ini berada di lantai 2. Pintu lift tak lama terbuka, dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Lalu aku pun masuk dan menekan tombol ke lantai 1. Tapi indikator lampu lift sudah menyala terlebih dulu ke lantai 5, yang mana otomatis lift akan naik dulu ke lantai 5 sebelum turun ke bawah. Lift ini dikelilingi oleh kaca setengah ke atas di dindingnya dan dihiasi oleh satu lampu saja yang tidak terlalu terang. Lift sampai di lantai 5, lalu pintunya pun terbuka. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, dan yang aku lihat hanyalah ruangan yang gelap. Aku pun cukup kaget, karena lift ini ke lantai 5 tapi tidak ada orang yang masuk ke dalam lift. Spontan saja aku menekan lagi tombol untuk menutup pintu. Tapi kali ini tidak mau bekerja. Sambil terus menekan tombol tersebut, aku sedikit menggebrak-gebrak liftnya, dan tak lama pintu itu menutup. Aku pun mulai sedikit tenang dan tidak terlalu takut.
Setelah lift mulai turun, lift tiba-tiba mati di sekitar lantai 3. Aku panik dan takut. Aku pun menekan tombol emergensi yang aku sinari menggunakan lampu setter dari HP-ku. Tapi lagi-lagi tombol sepertinya tidak mau bekerja. Aku pun hanya bisa terdiam di lift ini sambil membacakan beberapa doa yang ku bisa agar tidak terjadi bahaya yang menimpaku. Karena yang aku takut saat ini lift tiba-tiba jatuh ke bawah. Sekitar 10 menit kemudian, lampu lift menyala dan lift pun kembali bergerak ke bawah. Tapi saat aku lihat ke cermin, tepat di belakang pojok kanan lift ada seorang perempuan memakai baju gaun merah dengan rambut yang acak-acakan dan terurai menutupi wajahnya yang sambil menunduk. Aku sangat ketakutan dengan keadaan sekarang, karena saat aku masuk ke lift ini tidak ada siapapun, dan saat berhenti di lantai 5 pun tidak ada orang yang masuk ke lift ini. Akhirnya pintu lift terbuka di lantai 1, dan aku langsung keluar menuju pintu untuk menuju ke area tengah, untuk ke pintu keluar. Sambil berjalan tergesa-gesa, aku menengok ke belakang dan melihat pintu lift pun tertutup. Saat berada di ujung ruangan, pintu untuk menuju ruangan tengah ini ternyata dikunci. Aku pun mulai panik dan melihat ke sekitar mencari bantuan satpam atau perawat di sekitar ruangan ini. Tapi lagi-lagi aku tidak menemukan siapapun. Dan aku hanya bisa melihat di sekitar sini hanya ada bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan yang lainnya, menunjukkan di sekitar ruangan ini ditutup karena sedang ada renovasi. Aku pun mencoba kembali ke pintu itu untuk menggodor. Siapa tahu ada orang di luar yang mendengar dan bisa membukakan pintu itu. Tapi saat sudah dekat, terlihat di balik kaca pintu itu, perempuan merah tadi ada di depannya. Aku pun kaget dan berhenti berjalan. Saat sedang ketakutan dan tak tahu harus kemana, perempuan itu mendengangkan kepalanya dan menatap ke arahku dengan tatapan dan wajahnya yang sangat menyeramkan. Perempuan itu menyeringai sangat besar. Kontan aku langsung berbalik dan menuju ke lift untuk kembali saja ke lantai 2. Untungnya kali ini pintu lift langsung terbuka. Dan saat aku menekan tombol ke lantai 2, lift pun langsung merespon dan bergerak ke lantai 2. Setelah terbuka, aku pun sedikit berlari menuju ke arah kamar ruangan di mana tempat ibuku dirawat. Setelah berada di kamar ruangan, aku masih melihat ibuku tertidur dan masih dalam posisi yang sama. Karena ketakutan, aku pun minum air mineral yang besar sampai hampir habis. Dan saat aku membuka HP-ku, saat ini waktu menunjukkan pukul 2.30 subuh. Aku sangat kaget karena seingatku kejadian ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, aku pun tidak bisa tertidur dan hanya memainkan handphoneku. Saat sekitar pukul 5 pagi, ibuku sudah terbangun dan aku mencoba mengajaknya mengobrol agar tidak bosan dan mencoba untuk menghilangkan rasa takutku juga rasa ngantuk karena aku belum tidur. Setelah pukul 7 pagi, aku telah selesai memberikan ibu sarapan. Dan adikku datang untuk menggantikanku menjaga ibu sekarang. Tak lama aku pun izin pamit untuk sarapan dulu, lalu pulang karena harus bersiap untuk pergi bekerja lagi. Setelah berada di luar, aku pun menghampiri warung bubur yang ada di sekitar rumah sakit ini. Sebenarnya sekarang aku tidak nafsu makan,
tapi aku harus tetap mengisi perutku karena dari kemarin belum aku isi. Aku pun memesan bubur 1 porsi, dan penjual itu dengan sigapnya menyiapkan makanan kepadaku. Penjual bubur itu melihatku dan kemudian bertanya, "Sepertinya aku terlihat kurang sehat dan bersemangat, karena dari tadi aku hanya mengaduk-ngaduk buburnya saja dan belum memakannya sedikit pun." Aku pun bercerita ke penjual bubur itu mengenai kejadian yang aku alami semalam. Dan ternyata sepertinya penjual bubur itu sudah tahu akan sosok tersebut yang suka mengganggu di rumah sakit ini. Karena bangunan tempat ibu dirawat merupakan bangunan lama dan memang benar sedang ada renovasi dari sekitar 1 minggu yang lalu. Dan lantai yang masih terisi oleh pasien hanyalah kamar yang ada di ruangan lantai 2 saja. Dan ruangan-ruangan yang ada di lantai lainnya sedang direnovasi untuk menyiapkan. Takutnya ada lonjakan pasien COVID di rumah sakit ini, ucap penjual bubur tersebut. Dan memang sosok tersebut sering jahil dan menampakkan diri di bangunan itu. Dan penjual bubur pun menyarankan agar tidak usah keluar ruangan saat malam hari. Setelah bercerita dengan penjual bubur itu, tanpa menghabiskan bubur yang kupesan, aku pun membayarnya dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, karena merasa tidak enak badan, aku pun izin ke rekan kerjaku dan tak lupa izin kepada bosku untuk tidak masuk kerja hari ini. Dan mengabari adikku karena tidak bisa bergantian menjaga malam ini, karena aku sedang merasa tidak enak badan. Setelah 3 hari ibu dirawat, ibu pun pulang ke rumah dengan keadaan yang sudah lebih sehat daripada sebelumnya. Tapi aku masih sakit dan belum bisa bekerja lagi, hingga aku izin sampai sekitar 1 minggu. Itulah pengalaman horor yang di-share dari narasumber kami. Terima kasih sudah menonton cerita horor ini sampai selesai. Tunggu kelanjutan cerita lainnya tetap di channel ABC Suara Horor.